Bagaimana caranya kita bisa meningkatkan kesabaran kita? Ya, dikit-dikit marah, dikit-dikit tersinggung. Siapa yang rugi? Diri kita sendiri. Bisa hilang pekerjaan, bisa hilang teman, bisa hilang saudara, bahkan bisa kehilangan nyawa. Perbesarlah rasa sabar itu, jangan mudah tersinggung, ya, karena buah dari kesabaran itu sangatlah indah. Memang tidak mudah, tapi tidak mudah bukan berarti tidak mudah. Eits, tunggu dulu. Jangan lupa untuk subscribe, like, and comment. Selamat malam pemirsa, selamat malam penonton yang ada di studio. Senang sekali saya Irgi hadir lagi di tengah-tengah Anda dalam I'm Possible. Dari impossible jadi I'm Possible. Baik pemirsa, seperti biasa di I'm Possible kita akan menghadirkan motivator yang cantik yang tentunya nanti akan memberikan banyak sekali ilmu kepada kita semuanya. Ini dia, Miss Mary Riana. Oh gitu. Miss Mary, Habis gue? Miss Mary. Oke. Oh, udah mulai? Sudah mulai? Oh, sabar Mas Irgi, sabar. Oke. Ini tadi saya lagi ngobrol sebenarnya. Oke, tapi Bisa- kita udah mulai kita. Oh gitu. Ya. Ini dari Medan, khusus datang ke I'm Possible kali ini. Oke. Untuk nonton di sini. Oke. Dan sengaja cuti dari perusahaan khusus untuk bisa hadir di sini. Oke. Tapi kita udah jalan, Miss Mary. Oh gitu, nggak bisa sabaran dikit lagi? Saya lanjutin ngobrolnya. Oke, saya sabar. Saya tunggu. Oke, kalau gitu saya buka program dulu ya. Oke. Baik. Kasih tepuk tangan untuk Miss Mary. Sabar saya. Mas Irgi, aduh. Gimana Miss Mary kabarnya? Baik, Sehat ya? sehat. Sehat. Tadi saya kasihkan ngobrol sampai nggak tahu udah mulai acaranya. Antara ya. kasihkan ngobrol atau memang ngetes saya, Miss Mary? Iya, sebenarnya mengetes kesabaran Mas Irgi ya. Dan terbukti ternyata orangnya cukup sabar. Ya, karena diliput. Karena ada kameranya aja. Mudah-mudahan Bisa begitu aja. terus. Oke, baik. Betul, tapi saya juga ingin menyapa pemirsa yang ada di rumah yang selalu sabar menanti program I'm Possible setiap minggunya. Karena setiap minggu kita hadir bukan hanya memberikan inspirasi tapi juga solusi lewat tema-tema yang kami angkat setiap minggunya. Karena kami percaya tidak ada yang tidak mungkin, dari impossible jadi I'm Possible. Baik, Miss Mary. Ini apakah ada hubungannya tadi waktu saya invite Miss Mary di awal tadi, hubungannya dengan tema kita kali ini atau bagaimana? Oh iya, karena kalau berbicara tentang sabar, itu sesuatu yang kita tahu itu perlu tapi susah sih ya dalam Susah. prakteknya ya. Ya, oke. Apalagi zaman sekarang semua serba instan. Ya. Ya, mau pesan makanan instan gampang, mau cetak foto cepat gampang. Ya, tapi kadang-kadang keinstanan itu membuat kita jadi tidak sabaran. Ya, Jadi ujian justru itu ya? jadi pengennya cepat dan ketika ada satu masalah atau ketika ada hal yang tidak berjalan sesuai dengan kita inginkan, ya langsung marah, langsung gak sabaran, langsung emosian, ya dan itulah yang seringkali terjadi dalam kehidupan kita. Nah, kalau begitu menurut Miss Mary sendiri dalam hidup itu seberapa penting sih sebenarnya sabar itu apalagi di era yang serba instan sekarang ini? Iya, penting banget Mas Irgi. Saya biasanya memberikan sebuah analogi, Ya. seperti seekor kepiting. Saya tuh doyan banget makan kepiting. Jadi kalau kepiting itu mau kepiting saus tiram, saus padang, kepiting rebus, ya saya doyan banget makan kepiting. Tapi pernah nggak sih Anda menyadari cara menangkap kepiting seperti apa? Sebenarnya cara untuk menangkap kepiting itu mudah. Kita ambil bambu, terus habis itu ujungnya dikasih tali dan di talinya dikasih pemberat. Oke, pemberat batu. Terus habis itu ujung talinya yang ada pemberat batu kita senggol-senggolin aja ke kepiting. Oke, nah tebak apa yang terjadi kalau kita nyenggol-nyenggolin ke kepiting? Kepitingnya akan mencapit. Ya, dia akan mencapit tali itu dengan kerasnya, dengan cengkramannya. Nah setelah dicapit, kita tinggal angkat aja tuh tali. Lalu kita bawa ke panci yang sudah mendidih. Kita deketin, nah karena kepiting itu merasa tiba-tiba ada sesuatu yang panas, dia kaget, akhirnya terlepaslah capitannya. Dan terbuslah hidup-hidup. Bayangkan, kisah yang berakhir dengan tragis. Nah tapi itu kepiting, jangan sampai kita juga menjadi seperti seekor kepiting. Kenapa kepiting mudah sekali ditangkap, mudah sekali dipancing?
Ya karena dia adalah seekor hewan yang sangat emosional, sangat mudah sekali tersinggung. Baru kesenggol dikit aja, wah marah. Ya, baru dikena dikit aja, waduh langsung nyapit. Ya, nah jangan sampai kita juga menjadi seperti itu. Ya, dikit-dikit marah, dikit-dikit tersinggung. Siapa yang rugi? Diri kita sendiri. Bisa hilang pekerjaan, bisa hilang teman, bisa hilang saudara, bahkan bisa kehilangan nyawa. Ya, nah jadi mulai hari ini perbesarlah rasa sabar itu, jangan mudah tersinggung. Ya, karena buah dari kesabaran itu sangatlah indah. Memang tidak mudah, tapi tidak mudah bukan berarti tidak bisa. Oke? Oke. Aku setuju. Tapi tidak gampang. Contohnya di Jakarta. Karena Jakarta ini kita keluar rumah aja. Pasti kita bisa terpancing emosinya. Iya. Akhirnya kita jadi orang yang tidak sabar. Iya. Kita nyetir mobil, tiba-tiba ada orang yang nyerobot dan lain sebagainya. Betul. Kita lagi cepet-cepet, tiba-tiba antrian panjang. Ya, orang sabar berubah jadi orang yang tidak kesabaran. Nah, sekarang pertanyaannya adalah Miss, bagaimana caranya kita bisa meningkatkan kesabaran kita? Apakah ada cara ampuh untuk meningkatkan kesabaran kita? Ada dong. Kalau di Impossible kan kita selalu memberikan caranya ya supaya bisa diaplikasi. Tapi sebelum saya kasih tahu caranya, saya ingin Anda semua janji dulu nih. Janji bahwa kalau saya sudah kasih tahu caranya, janji harus dipraktekin. Bisa? Bisa. Ya, karena nggak ada gunanya cuma tahu doang tapi nggak dipraktekin. Ya. Oke, caranya ada 3 langkah. Berapa langkah? 3. Oke. Langkah yang pertama, tarik nafas yang dalam. Langkah yang kedua, hembuskan nafasnya. Dan langkah yang ketiga, ulangi langkah pertama dan kedua terus-menerus sampai Anda merasa tenang. Itu 3 langkah untuk bisa menjadi orang yang lebih sabar. Tarik nafas, buang nafas. Tarik nafas lagi. Buang nafas lagi. Apa susahnya? Terus-menerus sampai Anda merasa tenang. Mudah kan? Tapi biasa dalam prakteknya orang tuh seringkali kalap, seringkali lupa. Kayak lupa untuk bernafas. Ya kalau Anda berpikir, mana mungkin saya lupa untuk bernafas Miss Mary. Jelas, biasa orang marah nih misalnya lagi naik mobil. Ya. Terus tiba-tiba diklakson marah. Wah dia biasa ngerocos. Yang biasanya ngomong 1 kalimat abis itu harus narik nafas. Ini bisa ngomong 10 kalimat tanpa nafas. Betul atau betul? Betul. Ya berarti kan lupa untuk bernafas. Memang sesuatu yang sebenarnya terlihat sangat sederhana. Oke, tapi seringkali yang sederhana ini tidak kita praktekkan. Ya coba saya tantang Anda. Setiap kali Anda merasa terpancing oleh orang, ya walaupun mungkin mereka berkata-kata atau mungkin mereka klakson terus-menerus, coba tarik nafas, hembuskan nafasnya. Kalau masih belum tenang, tarik nafas lagi, hembuskan nafasnya. Oke, nah kenapa ini penting? Oke, karena ini akan membantu Anda untuk tidak menjadi orang yang reaktif. Oke, di hidup ini terlalu banyak orang reaktif. Reaktif itu adalah persis seperti yang tadi Mas Irgi bilang. Lingkungan saya kan seperti itu, jadi dia reaktif, dia merespon terhadap lingkungan. Antrian panjang, bereaksi. Apalagi kerjaan nambah, bereaksi. Jadi orang reaktif. Ya dikit-dikit kita langsung merespon, dikit-dikit kita merespon. Nah dengan Anda menarik nafas dan menghembuskan nafas itu, oke, Anda menunda proses reaksi itu. Dan Anda mengubah yang tadinya reaktif menjadi proaktif. Menjadi apa? Proaktif. Oke, proaktif itu maksudnya bukan hanya mengambil inisiatif. Tapi proaktif itu adalah Anda memiliki kesadaran penuh untuk mengambil sebuah pilihan dan Anda bertanggung jawab akan pilihan itu. Proaktif itu berarti Anda tenang dulu, Anda pikir, oke, ini ada sesuatu yang terjadi. Bagaimana saya mau merespon seperti apa? Kalau saya melakukan ini, akibatnya apa? Kalau saya melakukan ini, akibatnya apa? Itu proaktif. Dia memikirkan 1, 2, 3 langkah ke depan. Baru setelah itu dia menentukan, oke, kalau gitu apa yang harus saya lakukan? Nah jadi, walaupun kesannya sederhana 3 langkah, tarik nafas, hembuskan nafasnya dan ulangi sampai tenang. Tapi itu sangat penting karena itu mengubah kita dari reaktif menjadi orang yang proaktif. Oke? Oke. Baik. Itu baru sedikit. Baru awalan cara-cara kita meningkatkan kesabaran. Mau tahu kelanjutannya? Sabar dulu. Tetap bersama kami di I'm Possible. Dari Impossible jadi I'm Possible.
justru dengan adanya masalah dan kita bersabar untuk menghadapi dan mencari solusi dalam masalah itu, muncullah sebuah kedewasaan. Ya, justru seringkali sebuah hubungan itu dipererat ketika dia sudah melalui berbagai macam masalah. Hai friends, terima kasih ya kamu sudah menonton I'm Possible episode kali ini. Nah, untuk kamu yang ingin nonton langsung I'm Possible di Studio Metro TV Jakarta langsung bersama saya, bisa langsung kunjungi link di bawah ini ya. Nanti kamu bisa daftar dan kamu akan masuk ke dalam grup WhatsApp. Di sana akan ada langkah-langkahnya. Dan pendaftaran gratis. Jadi tunggu apa lagi? Daftarkan diri kamu sekarang juga, bawa teman yang banyak, dan sampai ketemu di studio Grand Metro TV. Oke? Laksana bumi tanpa hujan, hidup tanpa tujuan, kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan. Demikian kalau mimpi tak kunjung terjadi.